Salam juara. Kami Evan Media bersama dengan Ayam Geprek Juara akan mengelilingi beberapa kota di Pulau Sumatera. Selamat menyaksikan. Selamat siang kawan-kawan kakak-kakak juara. Kami dari Ayam Geprek Juara hari ini akan menempuh perjalanan ke Padang, kemudian Aceh, terus menyentuh pulau terluar di Indonesia yaitu Pulau W, ke Sabang. Kita mau ke titik 0 km 0 ya. Kemudian kita akan lanjut ke Medan, terus eksplor Danau Toba dan sekitarnya. Kami tim Ayam Geprek Juara yang akan melakukan perjalanan kurang lebih selama 10 hari menyusuri Padang, kemudian ke Aceh, kemudian ke pulau terluar ujung barat Indonesia yaitu Sabang, ke Pulau W, akan kembali ke Medan, menyusuri Padang lagi. Jadi nantikan pengalaman-pengalaman hebat ini, nantikan cerita-cerita kami untuk menambah wawasan teman-teman kakak-kakak juara. Salam juara. Saya di sini merupakan supported dari Panglima Juara yang merupakan manusia 5 kuadran yang beliau akan meraih bintang di 0 km dari Sabang sampai 0 km Merauke. Pada kesempatan ini saya, Mbah Sastro, mensupport beliau sebagai seorang driver. Sekarang bersama itu Mbah Mbah Sastro di posisi driver. Kemudian ada saya nih di posisi co-driver yang tugasnya tidur. Kita sampai Padang langsung menggunakan kendaraan roda 4 yang cukup tangguh Toyota Fortuner VRZ untuk melakukan perjalanan ke Aceh. Meeting point pertama kami dengan Panglima Juara. Kemudian malam itu hari Sabtu kita langsung berangkat melintasi jalanan yang berliku-liku, berkelok-kelok dari Padang menuju Bukit Tinggi. Kemudian Bukit Tinggi kami lanjutkan ke Tarutung. Tarutung melanjutkan perjalanan, kita lanjutkan ke Sidikalang, kemudian Sidikalang ke Subulu Salam, kemudian Subulu Salam melewati Tapak Tuan, Labuan Haji sampai tiba di Banda Aceh. Kita terbentur harus menjemput Panglima Juara, jadi kita langsung gas menuju ke arah Tarutung. Jadi karena jadwalnya itu kita harus melewati pantai barat Sumatera, jadi dari Tarutung kita ngambil ke arah Dolok Sanggul, Sidikalang, Subulu Salam, Kota Pajar, Labuan Haji, Maulabo. Dari segitu banyaknya yang mungkin kita Medan belum banyak tahu, tapi kami tim berkeyakinan untuk melewati itu karena menyingkat waktu biar segera bisa menjemput Panglima Juara di Bandara Banda Aceh. Kejadian-kejadian di perjalanan yang begitu sangat mengasihkan dan
tim yang begitu enjoy merasakan jalan-jalan yang ada yang sangat bagus, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada juga yang rusak. Ada satu titik yang jalannya rusak dan hilang sama sekali. Jadi itu sama warga diberikan jalan alternatif, dibuatkan jalan alternatif. Jadi di situ ada 2 jalan yang tidak ada aspalnya dan hanya tanah dan batu-batuan. Alhamdulillahnya waktu kita lewat kita tidak mengalami hujan. Bisa dibayangkan teman-teman kalau kita waktu di sono pas hujan, mungkin jalan akan benar-benar sangat rusak dan susah dilewatin sekali. Di situ jalan tinggal tanah dan batu, tapi ya kita mau nggak mau harus melewatin jalan tersebut yang mungkin kurang lebih sekitar ada 1,5 km. Jadi kita lewatin dengan panduan warga sekitar. Kita harus hati-hati karena takutnya tanah longsor lagi. Akhirnya bisa melewatin titik tanah longsor yang ada di Sipirok, dari lembah Sipirok. Itu lembah Sipirok itu antara Mandailing Natal ke Padang Sidimpuan. Kita juga melewati satu tempat yang namanya Tarutung, yang di sana kita mampir ke rumah saudara kita, Bung Kris namanya. Beliau ini adalah satu desainer yang membuat semua karikatur Panglima Juara yang sampai sekarang ini dilihat di berbagai kota, kawan-kawan. Kita ketemu dengan Mas Kris nih, Mas jagoan desain ayam geprek juara. Yang ternyata saya baru tahu, ternyata tinggalnya di Tapanuli Utara ini. Iya. Saya kira di Jakarta atau di mana gitu. Ternyata orang gunung. Orang gunung. Bersyukur kita bisa ketemu di sini. Kita ketemu di sini. Ini namanya bisnis kolaborasi ya, seperti ini. Iya. Siapapun bisa memberikan sumbangsih. Di Tarutung ternyata ada teman Panglima Juara yang bagian desain logo-logo desain ayam geprek juara itu sama maskot Panglima Juara, ternyata beliau yang bikin. Yang mungkin perasaan kita itu beliau di Jakarta bikinnya, nggak taunya bikinnya di daerah Tarutung. Orangnya ternyata tinggalnya di daerah Sumatera di Tarutung. Kita ketemu di sana sekitar kurang lebih jam 12-an. Kita ngobrol panjang lebar sambil melepaskan lelah lagi karena perjalanan dari Mandailing Natal ke Padang Sidimpuan ke Tarutung begitu mengasihkan, tapi ya intinya tenaga tetap harus kita kontrol, makanya kita istirahat. Ibanya kita ngecas ya, biar perjalanan dari Tarutung ke Banda Aceh melalui pesisir barat bisa lebih aman. Nah, di tengah jalan menuju Sipirok kita mencoba kuliner khas di daerah Tarutung Sibolga. Ada yang namanya bakso Firza. Baksonya kuahnya menggunakan kayu manis
Sehingga ada kawan kita satu, Mbak Sastro, yang akhirnya setelah bakso itu datang ke mejanya tidak bisa beliau nikmati karena memang beliau kurang suka dengan rasa khas kayu manis. Di situ baksonya empuk, di Bakso Firza baksonya empuk, kemudian di depan tokonya ada rumah makan khas Muslim. Karena memang rumah makan khas Muslim ini di daerah Tarutung, Sibolga memang agak jarang kan kawan. Tapi ketika Anda menemukan, Anda patut mencoba. Di Bakso Firza 2 yang kita cari susah banget. Ini dicari susah banget nih, saya jalan Muslim. Saya dari tadi banyaknya bakso itu banyak banget, tapi baksonya bakso B2. B1, B2, ada B3 juga ya? B3. Ini lokasinya ada di Jalan Siliwangi nomor 59, Dolok Sanggul. Kawan-kawan kalau ke arah Aceh harus nyobain nih bakso nih, Bakso Firza 2. Ini Bakso Firza 1 di mana ya kira-kira? Ya, berarti bukan di sini. Bukan di sini, karena di sini Firza 2. Tapi ada cerita lucu nih para juara. Sebelum kita nyampe ke Sidikalang, kita tengok-tengok ada tulisan di temboknya rumah warga, itu ada tulisan bisa melihat Danau Toba hanya dengan bayar Rp2.000. Kita penasaran, kita balik lagi. Habis kita balik, kita tanya ke yang punya, ternyata bisa. Terus kita lihat dari belakang rumah mereka, ternyata benar kita lihat pemandangan Danau Toba dari atas bukit, begitu indah banget. Ternyata di sebelah kiri kita sudah terhampar Samudra Hindia yang begitu indah, dan tanpa kita sadari kita sudah berada di sebelah barat, di pantai barat Sumatera. Di pantai barat Sumatera ini kita baru menemukan satu spot, satu tempat yang begitu indah di daerah Gampong, Tapak Tuan. Kemudian perjalanan yang cukup berkesan buat kita, cukup berkesan buat kami adalah ketika kita tiba di Maulaboh, perjalanan yang membukakan pintu silaturahmi dari kita yang belum mengenal orang-orang banyak di Maulaboh, kemudian mengenal orang-orang banyak yang berperan penting dalam perjalanan ini. Ketika di Maulaboh, saya bawa si hitam masuk ke pantai dengan semangat. Ternyata apa yang terjadi, si hitam mancep di pasir. Udah, si hitam nggak bisa kemana-mana. Habis kakinya tadi bener, habis cakramnya bener, sekarang si hitam ngambek, mancep di pasir. Ternyata minta istirahat lagi tuh.
Perkenalkan, saya Rendra dari Jakarta. Nah, posisi saya sekarang di Meulaboh. Nah, ini ceritanya lepas dari ini di mana ini? Di Meulaboh mana ini, Mbak? Yang apa? Yang pas di pinggir pantai itu, Pak. Nah, ini di mana ya? Sebentar. Arah itu arah Banda Aceh. Arah Banda Aceh. Dari Meulaboh yang arah Banda Aceh. Itu kan mobil kita kan masuk ke pantai nih, Pak. Nah, setelah masuk ke pantai, mobil Fortuner kan, mobil yang agak gede itu, ini terjebak pasir. Luar biasanya, ketika Allah sudah membukakan jalan, maka tidak ada yang tidak mungkin kan, kawan. Karena kalau dipikir secara logika, siapa yang akan membantu kita di tengah-tengah daerah yang memang kita belum pernah melintas, dan penduduk di situ pun tidak terlalu banyak. Itu luar biasa, kawan-kawan. Jadi jangan takut mengalami hal-hal yang baru, jangan takut mengalami masalah di perjalanan, jangan takut karena sesungguhnya pertolongan Allah itu memang ada. Ya, kita telah diberi kenikmatan sama Gusti Allah, yaitu mobil kita harus parkir dengan tenang di pasir. Sebab sama Gusti Allah diberi kesempatan bagi kita kru Ayam Geprek Juara untuk menikmati matahari tenggelam di Meulaboh. Yang paling penting, jangan panik, kita cari solusi. Ini tadi saya udah kontak Damkar Meulaboh, karena yang terpikir Damkar punya peralatan tempur yang cukup komplit. Ini tadi sudah direspon oleh kepala Damkarnya, Pak Ucok, untuk mengirim Land Cruiser mungkin untuk narik kita. Jadi mungkin diderek pakai apa istilahnya tuh, derek listrik gitu ya. Mungkin itu. Karena intinya dalam perjalanan ini kita harus menikmati, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu panik ketika ada masalah. Saya coba kontak kawan saya di pemadam kebakaran, Bang Ucok namanya. Bang Ucok kemudian menyambungkan informasi kami ke Bang Ruslim, koordinator rapi di Aceh Jaya. Kemudian saya juga kontak kawan saya yang di Karawang, kebetulan beliau adalah ketua rapi Karawang, Bang Asep Mulyana 10 Dam, untuk mengudarakan problem yang kami alami di Meulaboh. Kemudian alhamdulillah luar biasanya saudara-saudara kita di Aceh menyambut dengan tangan terbuka dan bersedia membantu kita untuk keluar dari masalah tersebut. Akhirnya pada malam itu jam 9 malam kita disamperin sama Bang Ruslim, kemudian Bang Ucok dan anak-anaknya untuk membantu kita mengeluarkan Fortuner yang terjebak di pasir. Beliau, Bang Ruslim, menggunakan kendaraan Jeep Willys untuk menarik mobil kita keluar dari pasir. Yang kecil aja. Sebelah kiri ada. Sebelah kiri cakapnya. Oh, ke depan aja, Bang. Depan aja. Lewat depan aja nih. Gokil ya? Rodanya beda.
aja, ada bisa. Mundur ya, santai aja bilang. Nggak mau juga. Hah? Nggak mau juga turun ya. Apa datar kayak gini? Halo, Mek. Di Suwa Kedubang ada mobil kawan. Sabar ya. Sabar ya. Kemana? Ternyata itulah anugerah Allah. Jam 9:30 mereka datang, langsung si hitam ditarik, dikeluarin dari pasir. Habis keluar pasir, alhamdulillah berhasil. Kita sangat berterima kasih, dan saya berpikir mungkin inilah yang cara Allah untuk mempertemukan hamba-hambanya. Akhirnya kita punya saudara yang dari awal kita nggak akan pernah tahu siapa teman kita di perjalanan. Kita nggak ada kenalan sama sekali. Setelah proses evakuasi si hitam selesai, kita pamitan, walaupun dengan berat hati. Yang orang Rapi itu sebenarnya pengen mengajak kita untuk ngopi, untuk berburu, tapi kita tidak bisa karena terbentur besok harus menjemput Panglima Juara di Bandara Banda Aceh. Jadi kita mohon maaf, kita minta pengertiannya beliau, siapa tahu bisa kapan-kapan bisa untuk ngopi bareng atau berburu bareng. Kita pamit, dan ternyata perjalanan kita kurang lebih 15 km lagi, telepon tim berdering dari nomor yang tidak diketahui. Setelah kita terima, ternyata itu adalah orang radio antar penduduk Indonesia yang tadi diperkenalkan oleh Ketua Rapi Meulabo. Itu. Udah lihat Bang. Wah, ini pas banget ini, ya Allah, rezeki emang ini. Kiri. Nyetok aja. Kiri kosong. Dapurnya labi-labi. Pas lagi teleponnya sini ya? Iya. Hah? Begitu ya? Bisa begitu ya? Rezeki Ternyata begitu. beliau adalah Ketua Rapi Daerah Aceh Jaya. Nah, kita ditelepon, pas ditelepon kita pas lewat. Ya, jadi itulah Allah kalau mempertemukan saudaranya itu dengan tidak akan kita bisa sangka dan kita akan bisa duga. Jadi kalau kita telat sepersekian detik mungkin kita tidak akan bertemu, tapi Allah menunjukkan kebesaran lagi. Jadi pas telepon kita pas lewat, dan beliau pas melihat si hitam lewat bus, dia langsung di dalam teleponnya ngomong, apakah Anda naik Fortuner baru VRZ? Bener Pak. Ya, akhirnya saya melambatkan Fortunernya. Dia juga ngomong, itu yang lagi berhenti ya? Saya jawab iya. Udah, berarti kamu harus balik. Saya ada di sebelah kiri. Assalamualaikum. Bang Rizal ini adalah salah satu anggota legislatif di daerah Meulabo. Beliau di anggota Komisi 1 yang sangat peduli tentang pariwisata dan lingkungan. Jadi di situ kami dijamu
disuguhkan kopi Aceh yang nikmat sekali. Kemudian yang kedua kita disuguhi oleh Bang Rizal berupa kacang hijau kawan-kawan. Bubur kacang hijau ini nikmat sekali. Jadi kita di situ dibantu oleh Bang Rizal untuk memudahkan perjalanan kami. Ketika kami nanti di Sabang juga kita sudah punya kontak yang nanti akan kita hubungi. Kemudian perjalanan dari Maung ini dengan pengalaman yang berjuta makna, dengan saudara-saudara baru yang kita temui di perjalanan, kita akhirnya melanjutkan perjalanan kepada Aceh untuk bertemu dengan Panglima.